Sejahat itukah keluarga ini untuk harga nyawa mereka semua? Sabar ya nak, sebentar lagi adalah puncak rasa sakitmu. Santet 1000 hari hanya dimiliki oleh orang yang siap menanggung dosanya dan siap mati bersama. Bukannya kamu sudah tak kasih tahu, jangan buka pintu. Ada patek nisan dari kayu yang tertulis nama Atmojo. Dela tertawa terus-menerus. Sebelum Sri melompat dan mencengkram Dela, ia mengguyurnya dengan air kembang itu. Dela berteriak kesakitan. "Kamu ngapain? Ambilkan tali hitam itu," teriak Sri pada Erna. Erna yang sempat kebingungan bergegas mengambil tali itu. Sri mengikat Dela tepat di lehernya. "Ada apa ini, Sri?" Erna ikut menahan tubuh Dela yang meronta-ronta. Sebelum akhirnya Dela menjadi lebih tenang dan kemudian ia tertidur kembali. Sri baru mengikat tali itu dengan benar. Ia mengangkat Dela kembali ke ranjangnya, menutupnya dengan keranda bambu kuning. Wajah Erna dan Sri masih tidak percaya atas apa yang baru saja terjadi. Erna mulai menangis. "Aku ingin pulang." Sri tidak berkomentar. Ia sadar bahwa sekarang ia juga ingin pulang. Hanya saja, bila bukan karena sudah terikat pekerjaan, dan pasti ada resiko yang sudah menunggu bila mereka pulang. Lantas, apa yang disembunyikan oleh Simbah? Sri menceritakan semuanya kepada Erna. Ia lalai dalam menjalankan tugasnya. Karena panik, ia membasuh Dela tanpa mengikatkan tali di kaki dan tangannya terlebih dahulu. Namun gara-gara itu, Sri menyadari santet macam apa yang memasukkan iblis sekuat itu hanya untuk menghabisi nyawa seseorang. Sri jadi ingat cerita bapaknya. Santet bukan hal baru di sini, namun untuk melaksanakan santet dibutuhkan kebencian yang melebihi akal sehat. Bila itu benar, kebencian macam apa yang bisa dan setega ini dilakukan oleh orang hanya untuk mengambil nyawa dari anak yang tidak tahu apa-apa? Namun di balik semua itu, santet ini adalah kali pertama Sri lihat. Seperti ada teka-teki, seakan ada yang ditutupi. Pasti ada jawabannya, pasti ada jalan keluarnya. Namun apa? Sri tidak tahu apapun dari keluarga ini. Dan kenapa anak ini sebegitu berharganya? Sampai Sri teringat. 1000 harinya, kata Sri lirih. Ia melirik menatap Erna. Jangan bilang kamu lahir di hari Jumat Kliwon." Erna kaget mendengarnya. "Kamu juga?" Sri merasa ngeri. Sekarang ia tahu sesuatu. Namun ada satu lagi yang harus ia cari kebenarannya. Bila benar, pertanyaannya lengkap. Begitupun jawabannya. Tidak hanya Dela yang hidup di ujung maut, tapi mereka bertiga semua terjerat dalam satu garis weton yang sama. Sejahat itukah keluarga ini untuk harga nyawa mereka semua? Lalu terdengar suara orang mengetuk pintu. Erna langsung berdiri. "Mbah Tamin pulang, Sri. Ayo kita tanya orang tua anjing itu. Dia harus menjelaskan semuanya. Ada apa sama anak gila ini?" Erna pergi untuk membuka pintu. Sri baru ingat pesan Mbah Tamin. Ia langsung bergegas bersiap menghentikan Erna. Sri lari mengejar Erna. Untungnya, ia masih sempat mencengkram tangan Erna. Mereka terdiam di depan pintu rumah. Suara ketukan itu terdengar lagi. Setiap ketukannya terdiri dari 3 ketukan. Semakin lama, ketukannya semakin cepat. Semakin cepat dan semakin cepat, sampai tidak ada ketukan lagi. Erna dan Sri saling berpandangan, bingung. Keheningan menenggelamkan mereka di dalam rumah itu, sebelum sesuatu menggebrak pintu dengan keras hingga membuat mereka tersentak. Mereka hanya diam,
berusaha tidak bersuara. Lalu dari belakang seseorang melangkah masuk. Dini melihat dua temannya terlihat kacau balau. Ia bingung, kemudian berujar, "Kalian gak dengar Mbah Tamin manggil? Segera buka pintunya. Jangan ngawur kamu," celoteh Erna. Namun Dini memaksa. Bahkan ketika Sri memegang tangannya, Dini melotot sampai akhirnya mereka mengalah. Dini membuka pintu. Di sana Mbah Tamin berdiri. Ia hanya diam menatap mereka semua sebelum melangkah masuk ke rumah. Anehnya, malam itu wajah Mbah Tamin tampak merah padam. Ia tidak berbicara kepada mereka, tidak membahas kenapa pintunya tidak langsung dibuka, padahal ia sudah memanggil-manggil dari tadi. Namun, Sri merasa Mbah Tamin tahu bahwa ia baru saja lalai terhadap Dela. Sri dan yang lain mengikuti Mbah Tamin. Beliau masuk ke dalam kamar Dela. Lalu perlahan, ia membuka keranda bambu kuning. Kali ini tanpa mengikat Dela terlebih dahulu, seakan ingin mengulang kesalahan Sri. Hanya Sri dan Erna yang memandang hal itu dengan ngeri. Sri mendekat perlahan, seakan ingin melihat lebih dekat apa yang orang tua itu lakukan. Lalu tiba-tiba mata Dela terbuka. Ia melihat Mbah Tamin, menatapnya cukup lama sebelum menangis meraung layaknya gadis kecil. "Sakit Ki, sakit sekali." Dela hanya menangis. Mbah Tamin hanya bisa membelai rambut Dela, berusaha menenangkannya. Pemandangan itu seperti melihat seorang ayah dan anak yang saling mengasihi. Namun, Sri masih belum mengerti kenapa seakan Dela yang ini berbeda dengan Dela yang Sri dan Erna temui tadi. Apa yang terjadi sebenarnya? Sabar ya nak, sebentar lagi adalah puncak rasa sakitmu, ucap Mbah Tamin. Ia masih mengelus rambut Dela. Lalu Dela melirik Sri dan yang lain yang hanya diam mematung. Tatapannya seakan mengucapkan, "Terima kasih sudah mau merawat saya." Mbah Tamin lalu mengikat tangan dan kaki Dela. Tergambar wajah sedih di sana. Ia masuk ke dapur, mengambil sebuah kain putih besar. Saat Mbah Tamin kembali ke kamar Dela, Dela menangis semakin keras. Ia berulang kali mengatakan, "Jangan Ki, jangan kembalikan saya ke sana." Namun Mbah Tamin tetap meletakkan kain putih itu, menutupi sekujur tubuh Dela yang meronta-ronta. Terakhir, Mbah Tamin membakar kemenyan sebelum memegang kepala Dela, dan terdengar suara raungan yang mengguncangkan seisi rumah itu. Sri dan Erna sampai beringsut mundur. Sosok di dalam kain itu terus meraung layaknya iblis yang Sri saksikan tadi. Kali ini Dini tampak terguncang, bingung ada apa sebenarnya di sini. Terdengar suara marah dari dalam kain. Itu adalah wujud yang Sri saksikan tadi. "Manusia bejat." Mbah Tamin terus menekan kepalanya, membuat suara itu semakin menjerit marah. Setelah kurang lebih 5 menit Mbah Tamin melakukan itu, perlahan sosok itu mulai tertidur, dan Mbah Tamin membuka kain itu. Ia melihat Dela memejamkan matanya. "Sri, Erna, ikut aku," kata Mbah Tamin memanggil mereka. Sementara Dini tetap di kamar. Hanya dia yang belum mengerti apa yang terjadi di sini. Lalu Mbah Tamin duduk di teras rumah. Kegelapan hutan benar-benar mencekam kala itu. Sri dan Erna berdiri menunggu sebelum Mbah Tamin menunjuk sesuatu di antara pepohonan. "Kalian bisa melihatnya?" "Apa toh Mbah?" kata Sri bingung. "Kesini." Mbah Tamin menempelkan jemarinya, menekan mata Sri. Sengatan dari jari Mbah Tamin membuat penglihatan Sri memudar perlahan. Setelah mencoba memfokuskan matanya, Sri melihat lagi apa yang ditunjuk Mbah Tamin. Bagai petir di siang bolong, Sri melihat banyak sekali makhluk yang tidak bisa dia gambarkan kengeriannya. Mungkin ada ratusan atau ribuan, seakan mengepung rumah itu.
Butuh waktu lama sampai Sri akhirnya tidak sanggup lagi melihatnya. Sehingga Mbah Tamin menutup kembali penglihatan itu, mencabut sesuatu dari ubun-ubun Sri. Dengan mata menerawang, ia mengatakan kepada Sri, "Raga yang dibuat mati adalah sebuah undangan bagi makhluk seperti mereka," kata Mbah Tamin. "Kamu lupa dengan perintahku. Itu sangat berbahaya, bisa membunuh Dela. Jangan sampai lupa lagi ya, Sri." Erna yang sedari tadi diam saja ikut berbicara. Mbah, ada apa sama Dela? Kok bisa-bisanya dia mau bunuh saya dan Sri? Mbah Tamin duduk lagi, lalu mengatakan, "Berarti kamu sudah lihat. Itu adalah Cahaya Jati yang ingin membunuh Dela, tapi tidak bisa karena ia butuh Singgarahane. Seperti sepasang suami istri, santet 1000 hari hanya dimiliki oleh orang yang siap menanggung dosanya dan siap mati bersama." Sri dan Erna masih terlihat bingung. Ia tidak mengerti. Mbah Tamin menerawang jauh, menatap sisi hutan tergelap yang Sri saksikan dengan mata kepala sendiri. Mereka tidak sendirian di hutan ini. Dengan suara berat, Mbah Tamin mengatakannya, "Terlalu awam untuk mengerti ini. Intinya, ilmu santet 1000 hari adalah pembuka ritual untuk menghabisi satu garis keluarga sampai habis keseluruhannya." Setelah percakapan itu, Mbah Tamin melangkah masuk ke dalam kamar, mengunci pintunya, membiarkan semua kejadian itu meluap begitu saja. Dengan pertanyaan besar yang masih menggantung di atas pikiran Sri dan Erna. Pagi itu, di sekitar rumah gubuk, kabut tebal menutupi seluk-beluk hutan, membuat pandangan mata terbatas. Sejak fajar menyingsing, Sri dan Dini sudah ada di sumur, mencuci pakaian untuk keseharian mereka. Sedangkan Erna tengah membasuh Dela di dalam kamar. Sampai akhirnya terdengar langkah kaki. Sri yang pertama mendengarnya. Ia berdiri untuk melihat. Dari jauh, sosok hitam muncul dari balik kabut. Perawakannya familiar. Denah pondok rumah memang sederhana. Dari teras maupun kamar mandi bisa melihat keseluruhan area sekitar, sehingga sosok mendekat itu terlihat jelas. Semakin dekat sosok itu, Sri semakin yakin, dan benar saja, ia mematung sesaat. Sebelum Dini ikut berdiri dan melihat apa yang membuat Sri tampak tercekat dalam ekspresi wajahnya, manakala ia melihat Mbah Tamin mendekat ke arah mereka dengan wajah yang letih. Ketika Mbah Tamin berdiri di depan Sri, ia seraya bertanya, apakah petuah beliau sudah dijalankan? Sri hanya diam, bibirnya bergetar. Dinilah yang berinisiatif mengambil situasi. Ia berucap lirih, Mbah, kemarin malam sampean gak pulang toh? Mbah Tamin yang mendengar itu tiba-tiba mengejang, otot wajahnya mengeras, lantas memandang Sri dengan ekspresi wajah tidak percaya. Ada kemarahan dalam tatapannya. "Bukannya kamu sudah tak kasih tahu, jangan buka pintu." Terjadi ketegangan dalam situasi itu. Sampai tiba-tiba Mbah Tamin mencengkram leher Sri. Dini yang melihat itu langsung panik. "Siapa yang kamu izinkan masuk rumah? Di mana makhluk itu?" Dini mencoba menahan tangan Mbah Tamin. Sri hanya membuang muka. Ia sudah gemetar ketakutan. Di kamar sampean, Mbah. Dia masuk ke situ, ucap Dini. Mbah Tamin sempat melirik Dini dengan wajah marah sebelum bergegas masuk ke dalam rumah, setengah berlari seakan ingin melihatnya. Sri dan Dini ikut mengejar. Bahkan mereka sempat melihat Erna yang terdiam mematung, seakan kaget melihat Mbah Tamin muncul dari luar rumah. Padahal ia tahu betul si Mbah belum keluar dari kamarnya sejak semalam masuk ke sana. Tepat ketika mereka sampai di sana, seseorang mengobrak-abrik kamar Mbah Tamin. Semua barang Mbah Tamin berantakan. Namun yang membuat semua orang tercengang adalah
Di atas ranjang tempat tidur beliau ada patek nisan dari kayu yang tertulis nama Atmojo, nama keluarga tempat mereka mengabdikan diri, Krasa Atmojo. Cukup lama bagi Mbah Tamin memeriksa benda itu. Tanpa melihat Sri dan Dini, Simbah berucap, "Apa yang dia lakukan semalam, Dok?" Sri kali ini yang bicara. Ia mengatakan semuanya, termasuk tentang Dela. Mimik wajahnya berubah. Ia diam sebelum akhirnya berjalan menuju Dela. Mbah Tamin melihat anak gadis itu masih terlelap dalam tidurnya. Ia membelainya layaknya anak gadisnya sendiri. Sama seperti sosok yang Sri lihat semalam. Siapa sosok itu sebenarnya? Sri terlihat berpikir, seakan mencari tahu jawabannya. Setelah hari itu, Mbah Tamin mengatakan ia akan lebih sering keluar rumah. Pesannya sama seperti dulu, jangan bukakan pintu manakala hari sudah petang. Sri, Erna, dan Dini mengangguk, bertanda mengerti. Namun perlahan, semua mulai memikirkan itu, kemana Simbah sebenarnya. Sri, Erna, dan Dini masih melakukan tugas mereka secara bergantian, sama seperti biasanya. Sampai suatu pagi, Simbah belum juga pulang. Ini aneh, Dini dan Erna ada di sumur. Mereka sedang mencuci pakaian mereka. Saat itu, Sri baru saja melaksanakan tugasnya membasuh Dela. Tidak ada yang berubah dari gadis itu. Sebenarnya, bila saja Dela tidak dijahati seperti ini, Sri melihat sosok gadis muda yang cantik jelita. Tidak hanya itu, perawakannya memang layak menjadi dambaan bagi pria manapun. Namun, nasib seperti mempermainkannya. Sri merasa bersimpati. Manakala ia selesai melaksanakan tugasnya, tiba-tiba terpercik pikiran penasaran selama ini. Bila dipikir-pikir, ia belum pernah masuk ke kamar Mbah Tamin, hanya melihatnya dari luar. Kira-kira apa yang orang tua itu simpan di dalam kamarnya? Setelah melihat dan memastikan tidak ada orang di sana, ia membuka pintu kamar itu, yang memang tidak dikunci. Sri melangkah masuk, melihat kamar Mbah Tamin. Tidak ada yang istimewa, selain benda yang sama ia temui di dalam kamarnya. Lalu, mata Sri tertuju pada sebuah lemari tua. Ia menemukan pakaian Mbah Tamin. Tidak ada apapun di sana, bahkan di antara selipan lemari dari atas hingga bawah. Lalu, mata Sri tertuju pada sebuah meja yang sudah usang. Di sana ada sebuah laci kecil. Dengan jantung berdegap kencang, Sri membukanya, kemudian melihat isinya. Di sana, ia menemukan pasak jagor, boneka isi rumput. Bentuknya sudah sangat berantakan akibat dicapik dan ditusuk. Masalahnya, Sri tahu benda apa itu. Itu adalah benda yang sering digunakan untuk media santet. Apa yang sebenarnya orang tua itu lakukan? Tidak hanya itu saja, ada beberapa benda lain, sebuah cincin akik dengan batu merah, dan terakhir, sebuah foto yang usang. Di belakangnya tertulis keluarga Atmojo. Ketika Sri memperhatikan foto itu, ia memekik ngeri. Ada Mbah Krasa dan seluruh keluarganya yang pernah ia lihat. Kaget, takut, dan merinding, itu yang Sri rasakan. Cepat-cepat ia mengembalikan semuanya, menutup laci itu lagi, kemudian melangkah keluar. Saat Sri membuka pintu, ia tersentak melihat Erna dan Dini menatapnya kaget. Kamu ngapain? Sri terdiam. Ia berusaha tetap diam. Semalam, Simbah nyuruh saya bersihin kamarnya. Meski curiga, Erna dan Dini menerima alasan Sri. Ia melewatinya begitu saja. Namun, perasaan Sri pagi itu sudah porak-poranda dengan pemikiran gilanya. Sejak hari itu, setiap kali berpapasan dengan Simbah, Sri seperti terguncang. Ia tidak bisa menutupi ketakutannya. Namun, dari cara melihat Simbah, tampaknya beliau tahu sesuatu, dan itu membuat Sri tidak tenang. Ia seringkali merasa Mbah Tamin memperhatikan gerak-geriknya.
Tapi malam itu, Sugik, supir yang mengantar mereka, datang. Ia berbicara empat mata dengan Mbah Tamin, seakan ada sesuatu yang mendesak. Wajah Mbah Tamin tampak mengeras. Sri begitu penasaran, namun kali ini ia menahan diri. Sampai akhirnya, pembicaraan itu selesai. Simbah mendekat. Saya akan pergi sama Sugik ke rumah Krasa. Tolong jaga tempat ini. Ingat ucapanku. Lusa mungkin saya baru pulang. Sri mengangguk, lalu memanggil yang lainnya. Mereka semua menatap satu sama lain. Ada keraguan di mata mereka bila mengingat kejadian sebelumnya. Namun, tidak ada yang memprotes ucapan Simbah karena takut beliau akan marah lagi seperti sebelumnya. Malam itu, ketika Mbah Tamin sudah pergi, Sri merasa ia harus memeriksa kamar beliau lagi. Ia tahu masih ada yang harus ia cari tahu, termasuk teka-teki apa yang sebenarnya terjadi. Mungkinkah keluarga Krasa tidak tahu menahu perbuatan orang tua ini? Sri menunggu waktu yang tepat. Sri menunggu Erna dan Dini terlelap. Maka manakala ia sudah yakin dua temannya sudah tertidur, Sri melangkah keluar dari ranjangnya. Ia melangkah menuju kamar Mbah Tamin, yang hanya terpisah sekat antara kamar Dela yang memang tanpa pintu. Sejenak, Sri menguatkan diri, lalu ia membuka pintunya, membiarkannya tetap terbuka. Sementara ia mulai mencari di mana ia terakhir kali memeriksa benda keramat itu. Anehnya, ia tidak menemukannya. Dicari dimanapun, Sri tidak menemukannya. Apakah Simbah membawanya? Sri terdiam, berpikir, sampai sesuatu melintas. Sesuatu seperti baru saja melintas di belakangnya. Melewati kamar Mbah Tamin, Sri melangkah memastikannya. Ia tidak tahu menahu apa itu. Tiba-tiba mata Sri tertuju pada isi dari ranjang Mbah Tamin. Ia menduga benda itu ada di sana. Maka Sri mulai perlahan membukanya. Sri membuka semuanya, namun ia tidak menemukan benda itu juga. Manakala Sri masih berusaha mencari, terdengar suara pintu ditutup dari belakang. Sri terhenyak sejenak sebelum berbalik melihatnya. Sri terdiam, melihat Dela menatapnya dengan senyuman menyeringai. Bocah kecil berani sekali cari masalah, kata Dela. Seraya tetap berdiri menahan pintu, kepalanya menggedek ke kiri dan ke kanan, seakan menertawakan Sri yang tengah meringkuk ketakutan. Kok bisa? Kata Sri. Ia tak kuasa gemetaran. Coba pikirkan, Dok. Kata Dela. Kenapa orang tua itu membuka kerandaku, lalu tidak mengikatku dengan benar? Rupanya untuk kamu, toh. Manusia itu terkadang lucu, ya. Sri terdiam. Ia tiba-tiba berpikir, apa Mbah Tamin sengaja membuka keranda itu? Sial, harusnya Sri berpikir bahwa kepergian beliau bukankah sesuatu yang aneh. Namun, untuk apa ia melepaskan makhluk ini? Dela merangkak. Ia mendekati Sri yang sudah meringkuk. Namun aneh, si Dela hanya melihat wajah Sri sembari tetap tersenyum. Kamu tidak akan mati, Dok. Caranya membuatku malas mengambil nyawamu. Saya kasih sesuatu bila kamu ingin tahu ada apa di sini. Sri masih diam. Ia tidak dapat berbicara banyak. Ketakutan sudah memenuhi seluruh badannya. Pohon beringin di timur tempat ini. Sebuah batu tertata sejajar utara. Buka isinya. Dela berdiri, membuka pintu, lalu menutupnya lagi. Sri yang masih terjebak dalam ketakutannya, perlahan berdiri, melihat Dela kembali tidur. Tidak lupa, Sri menutup kerandanya, lalu masuk ke kamar. Pagi itu seperti biasanya, Dini dan Erna sudah sibuk dengan kegiatannya sendiri. Sementara Sri, ia pamit untuk menghabiskan waktu di kamar. Sri mengaku badannya tidak enak, namun yang sebenarnya terjadi,
Sri melangkah pergi. Sri melangkah keluar rumah menuju tempat yang ia dengar dari sosok yang ia temui semalam. Menelusuri jalan dengan kabut masih tebal, kiri kanan pohon tumbuh tinggi dengan semak belukar di setiap sisinya. Setiap langkah kaki Sri terdengar gemeresak dedaunan yang berserakan dengan aroma tanah yang masih tercium sengat. Sri terus berjalan ke timur sampai melihat pohon itu. Dari jauh, pohon itu tumbuh sendiri di antara semak belukar di sekitarnya. Ada tanah lapang yang terbuka, seakan pohon itu dibiarkan menyendiri. Begitu kelam, begitu menenggelamkan. Anehnya, Sri justru mendekatinya, seakan hatinya menuntun memanggil namanya. Ia harus melakukannya.